boleh nggak sih sikat gigi di siang hari? Kan kita lagi puasa tuh. Apa nggak takut batal emang? Halal di sini bukan hanya halal zat kandungannya, tapi halal juga cara mendapatkannya dan halal cara pengolahannya. Jadi kalau mau dibehal, yang pertama luruskan dulu niatnya, yang kedua konsultasi pada dokter gigi, yang ketiga komitmen nih bisa ngikutin perawatan behalnya dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman obsesi, kembali lagi di obrolan seputar Islam episode 2. Saya Naila Maya Rizka, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, menjaga kesehatan gigi dan mulut pada bulan Ramadan ini sangat penting loh. Kok bisa sih? Ya tentunya dong. Nah, di sini saya bersama salah satu narasumber yang tepat sekali dengan berkaitan dengan kesehatan gigi dan mulut, yaitu Ibu Dr. Rizka Hardiani Kumala. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu Rizka ini merupakan ibu rumah tangga yang mengisi waktu luangnya sebagai dokter gigi yang siap mendengarkan segala keluhan pasiennya. Masya Allah. Berikut adalah riwayat hidup dari Ibu Rizka. Ibu Rizka merupakan lulusan dari Sarjana Pendidikan Dokter Gigi di FKG Unpad tahun 2006 sampai 2010. Dan juga beliau telah menyelesaikan pendidikan profesi dokter gigi di FKG Unpad pada tahun 2010 sampai 2012. Masya Allah, luar biasa sekali Ibu Rizka yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga sekaligus dokter gigi ini. Agar mengefektifkan waktu, mari kita langsung saja mendengarkan pemaparan Ibu Rizka. Ya, makasih Naila. Nah, sebelum kita membahas tentang perawatan gigi dan mulut, mari kita kenalan dulu nih dengan anatomi gigi dan mulut yang udah Allah titipkan kepada kita. Nah, gigi itu merupakan organ terluar yang juga terhubung langsung ke dalam sistem badan secara menyeluruh. Nah, Allah Ta'ala sudah menciptakan tubuh kita itu sempurna. Nah, bagian terluar gigi atau yang disebut email itu Allah berikan dengan tidak memiliki kemampuan regenerasi, tapi Allah ciptakan dari struktur yang paling keras, yang lebih keras daripada tulang dibanding anggota badan lain. Hanya email gigi ini yang nggak bisa sembuh sendiri nih kalau dia luka. Nah, di bagian email gigi ini nggak ada saraf giginya, jadi kalau ada luka atau lubang kita nggak akan ngerasain sakit sama sekali. Nah, karena nggak bisa regenerasi tadi, jadi kita nggak bisa berharap kalau ada lubang di gigi kita itu bisa sembuh sendiri. Makanya penting buat ke dokter gigi untuk minta segera ditambal. Nah, ketika mulai terjadi luka di lapisan email gigi ini akan berlangsung dalam waktu sangat lama dan untuk sampai akhirnya si lubang atau luka ini bisa menembus ke lapisan kedua. Lapisan kedua ini disebut dentin. Nah, di dentin ini udah mulai ada ujung saraf, tapi belum ada pembuluh darah. Karena di sini udah mulai ada ujung saraf, jadi kalau ada lubang yang udah sampai ke lapisan kedua ini akan ada sensasi atau teras, ada alarmnya nih, ada rasa linu tapi yang sifatnya sesaat dan tajam. Kalau digambarin sih kayak ngik gitu linunya, atau yang lebih kita kenal mungkin dengan gigi sensitif. Nah, kalau sampai tahap ini kita mengabaikan alarm yang linu tadi, di tahap berikutnya kalau lubang gigi udah masuk ke lapisan terdalam, yaitu masuk ke lapisan pulpa. Nah, di pulpa ini isinya ada saraf besar dan ada pembuluh darah yang langsung terhubung ke sistem sirkulasi atau ke sistem aliran darah yang dia berhubungan langsung dengan jantung. Makanya khasnya sakit di pulpa ini, kalau kita sakit gigi yang udah dalam banget, dia akan berasanya nyut dan itu seirama sama jantung. Nah, lanjut lagi, kalau misalkan sama Allah tuh udah dikasih alarm nyut tapi kita nggak peka, masih diabaikan. Nah, si infeksi gigi ini bisa berlanjut terus ke area luar gigi. Nah, di bagian luar gigi ada yang namanya ligamen atau selaput tipis yang fungsinya sebagai peredam tekanan atau ibarat di motor mah kayak ada shock breakernya lah ya. Shock breaker itu jadi kalau si motor dia ngegiles polisi tidur, jadi nggak terlalu kerasa ngegejlik gitu. Nah, sama gigi juga punya shock breaker. Kalau di shock breaker ini mulai rusak,
itu rasanya kalau ngegigit itu kayak ada memar, kalau kayak misalkan Naila nih punya kejeduk lutut terus dipencet gitu. Nah, kurang lebih rasa sakit giginya kayak gitu. Nah, kalau sampai sini kita masih nggak peka juga, belum ke dokter gigi untuk minta ditambal, belum ada perawatan, ini akan jadi bom waktu. Lama-lama infeksinya bisa menyebar ke bagian tulang. Nah, kalau udah masuk ke tulang, ini bisa jadi tiba-tiba bengkak, bernanah, demam tinggi, bahkan yang lebih lanjut bisa menimbulkan kista, tumor, atau kanker yang sifatnya ganas. Nah, lebih parah lagi kalau sampai sakit gigi dibiarkan nih, karena gigi tadi dia berhubungan langsung dengan sistem peredaran darah ya. Jadi si kuman-kuman gigi ini dia bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya bisa menyebarkan infeksi ke bagian badan yang lain, tergantung di daerah mana titik yang lemahnya. Nah, kemudian penyakit di rongga mulut selain dari giginya, ada juga penyakit gusi yang disebabkan karena penumpukan karang gigi. Nah, si karang gigi ini kalau dibiarkan dia akan menumpuk dan akhirnya membuat si gusi-gusi kita jadi radang atau jadi bengkak kayak di gambar ini ya. Awalnya bengkak gusinya, lama-lama si tulang-tulang rahang di bawah gusi itu dia akan menyusut. Jadi yang harusnya gigi ditopang dengan baik oleh tulang, lama-lama dia akan kehilangan sandarannya, jadi akan goyang dan mungkin bisa sampai lepas sendiri. Nah, terus lagi ya. Nah, untuk mengatasi si karang gigi yang numpuk tadi, nah baiknya selain kita sikat gigi secara teratur di rumah, kita juga perlu minta bantuan dokter gigi untuk bersihin karang gigi minimal berapa bulan sekali coba? 6 bulan sekali. Iya, 6 bulan. Tapi 6 bulan sekali. Memang untuk beberapa tiap orang punya kebutuhan beda-beda ya. Kalau misalkan jorok banget, mungkin akan disarankan sebulan sekali tuh harus udah check up lagi ke dokter gigi. Tapi untuk kasus yang umum biasanya 6 bulan sekali udah cukup. Berarti komplikasinya tuh nggak ke gigi doang ya, berarti ke tubuh juga bisa. Iya, kan? jadi kalau kita ngomongin gigi kayak udah satu kesatuan aja sama badan. Kita nggak bisa ngeblok kalau ngomongin sakit gigi cuma gigi aja, karena ternyata gigi itu akan terhubung sama organ-organ lain. Nah, gitu. Di bulan Ramadan ini tuh gimana sih cara menjaga kesehatan gigi dan mulut? Nah, kalau untuk ngomongin tentang menjaga kesehatan gigi dan mulut, gigi dan mulut itu merupakan bagian awal dari sistem pencernaan, dan sistem pencernaannya sendiri merupakan satu kesatuan dari sistem tubuh secara menyeluruh. Jadi kalau kita bicara kesehatan gigi, nggak bisa hanya di giginya aja, kita harus tahu dulu nih apa itu sebenarnya artinya kesehatan dulu ya. Kita jabarin dulu nih. Sehat itu adalah kondisi keadaan yang sempurna, bukan hanya fisik tapi psikis, spiritual, sosial, ekonomi. Jadi kalau tadi pertanyaan Naila, gimana cara menjaga kesehatan gigi ya khususnya, kita harus memperhatikan semua aspek ini. Fisiknya artinya kebersihan giginya harus dijaga, kemudian nutrisinya harus bagus, nutrisi tubuh secara umum ya. Kemudian aktivitas, emosi, lingkungan, kesehatan sosial, ekonomi, spiritual juga itu nggak kalah harus diperhatikan. Nah, sebagai contoh nih, Naila mungkin bingung apa hubungannya emosi sama sakit gigi. Iya. Nah, kan tadi kayak nggak nyambung ya. Kita lagi ngomongin sakit gigi, tapi kok tiba-tiba dia terpengaruh oleh emosi. Saya ambil contoh kasus nih. Ada pasien datang, dia keluhannya sakit gigi. Waktu saya cek sakit gigi dan bengkak si pipinya. Waktu saya cek ternyata ada sisa akar yang sebenarnya wah ini nggak mungkin sisa akar gini muncul di gigi dalam waktu sehari ya. Ini pasti bertahun-tahun. Terus saya tanya, ini dari kapan giginya mulai keropos? Ada setahun? Oh lebih 2 tahun? Udah nggak. Saya udah lupa saking udah lamanya katanya. Nah berarti ada momen apa nih tiba-tiba sakit gigi yang hebatnya sekarang? Karena kemarin dia punya karang gigi tapi punya gigi rusak tapi dia baik-baik aja gitu, dan kata si pasiennya ini tuh sakit yang sampai sakit banget gitu. Biasanya saya cuma minum obat sembuh, tapi kali ini enggak. Nah setelah ditelusuri nih
pasti ada yang salah nih kalau sakit bukan hanya dari si giginya sendiri. Kita cek satu-satu nih, gimana aktivitasnya nih selama seminggu ini, apakah sering begadang atau lagi dikejar target kerjaan gitu. Ternyata dia jadi curhat, iya nih saya emang lagi stres, lagi diburu kerjaan, jadi udah 3 malam gak tidur. Nah ternyata awal mula sakit giginya tuh sebenarnya dari situ, gara-gara banyak kerjaan, begadang, terus dia ngaku makannya banyak skip, akhirnya drop lah di saat sakit giginya itu, diperparah si sakit giginya itu memperparah lagi kondisi makannya dia yang tadinya udah nggak mau males makan, pas sakit gigi jadi nggak bisa makan, akhirnya badannya tumbang gitu, muncullah si bengkak tadi. Nah jadi kalau ditanya apa hubungannya sakit gigi sama sistem badan tadi, orang yang stres bisa bikin sakit gigi karena memang sebenarnya udah ada bakat giginya yang lemah, atau dari aktivitas berlebih yang tadi begadang, atau misalkan emosinya baik-baik aja, aktivitasnya biasa aja, tapi karena lagi ujian nih dari pagi sampai sore karena stres nih, terus lupa makan siang. Nah akhirnya dari dia telat makan, akhirnya drop, bisa jadi sakit gigi. Itu biasanya ada nggak sih perawatan khususnya tuh? Nah sekarang untuk perawatan khusus giginya sendiri, pasti ada ya. Gigi memang harus sengaja dibersihkan secara rutin, mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian kalau tadi pertanyaan Naila itu untuk selama bulan Ramadan ya kalau nggak salah. Nah gimana cara menjaga kesehatan gigi selama bulan Ramadan? Nah sebetulnya nggak ada perawatan yang dikhususkan selama bulan Ramadan. Kalau selama 11 bulan di luar bulan Ramadan kita sudah terbiasa melakukan perawatan yang dianjurkan dengan istiqomah. Nah jadi kadang orang tuh musiman ya kalau lagi mood bersihin giginya bagus, atau enggak kadang suka ke-skip nih di akhir-akhir Ramadan, misalkan mudik biasa di rumah rajin, tapi pas nanti ke rumah nenek misalkan karena bukan di rumah sendiri jadi males bolak-balik ke kamar mandi, atau pas sebelum tidur jadi lupa. Nah kadang hal-hal yang kayak gitu yang akhirnya jadi memicu tiba-tiba sakit gigi gitu. Katanya tuh ya kalau misalkan gigi berlubang tuh bisa mengakibatkan penyakit lain, itu benar nggak sih? Nah kayak tadi ya yang udah kita bahas di awal, karena gigi itu dia terhubung langsung ke aliran darah, ke sirkulasi. Jadi si kuman-kuman dari gigi itu dia bisa jalan-jalan kemana aja kalau memang sakit giginya udah parah. Jadi kalau ditanya bisa menyebabkan penyakit lain dalam tubuh, sebenarnya jawabannya bisa iya bisa enggak. Kalau sakit giginya masih di tahap awal, hanya rusaknya di email, kira-kira bakal nyebar nggak? Udah mulai nyebar belum? Belum. Karena kan email masih di luar ya, dan dia nggak ada lapisan untuk nembus ke dalamnya gitu. Tapi kalau misalkan udah parah, betul ini bisa menyebabkan penyakit di bagian tubuh yang memang lemah. Nah contoh kasus nih, ada pasien datang, dia tuh ngeluh pipinya bengkak, kemudian pas dilihat kayak ada jerawat, ada bisul gitu gede banget di pipinya. Terus si pasiennya cerita, ya dok saya udah bolak-balik ke dokter kulit, udah dikasih obat, dikasih salep, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Si nanahnya tuh hilang timbul, kadang keluar kadang kering gitu. Pas akhirnya sama si dokter kulitnya disarankan disuruh cek gigi. Nah ternyata pas cek gigi ada temuan banyak numpuk karang gigi di daerah yang deket di daerah pipi yang ada si bisulnya itu. Terus dicoba saya bersihkan, ternyata karang giginya memang banyak banget sampai dasar akar. Pas udah bersih keluarlah si nanahnya kayak meledak, dapat jalan keluar. Terus secara signifikan ternyata si pipinya bisa kempes. Nah jadi kadang sakit gigi tuh suka nggak terduga nantinya lari kemana gitu. Atau selain kulit nih ada juga orang yang sering ngerasa hidungnya mampet, kayak pilek gitu tapi nggak sembuh-sembuh. Sama itu juga udah ke dokter THT tapi kok nggak sembuh-sembuh, sama dokter THT suruh coba deh cek gigi. Ternyata ada temuan ada gigi yang harus dicabut di daerah rahang atas di sini. Nah di daerah sini tuh kalau ada sakit gigi di atas ini dia beresiko menyebarkan infeksi ke daerah sinus. Mungkin pernah dengar sinus? Jadi ada rongga resonansi ya di daerah hidung ini.
Nah kalau udah sampai jebol sinusnya, infeksi giginya bisa bikin sinusitis gitu. Atau lebih jauh lagi bisa jadi infeksinya ke mata bahkan ke jantung. Oh berarti ada yang bilang kalau misalkan cabut gigi itu bisa menyebabkan infeksi di mata ya? Nah sebetulnya pendapat ini kurang tepat karena justru menunda mencabut gigi yang harusnya dicabut itu malah bikin si kuman-kuman di gigi dia bisa berkembang biak dan akhirnya menyebar ke mata gitu kalau memang matanya dia ada kelemahan. Jadi yang lebih tepat kalau ada infeksi gigi jangan ditunda untuk ditangani gitu. Terus gimana sih cara gosok gigi yang benar gitu? Cara gosok gigi yang benar. Oh boleh nggak bahas ini dulu nih? Ada yang kelewat. Nah masih nyambung ke yang tadi nih ya. Apa hubungannya sakit gigi ke penyakit lain dalam tubuh? Nah ada yang ke-skip dikit. Orang kalau sakit gigi kira-kira enak makan nggak? Enggak. Nah, padahal cuma satu gigi yang nyut-nyutan tapi bisa mengakibatkan kita kayak kurang bersyukur nih masih punya 31 gigi lain. Gigi dewasa ada berapa? 32. Gigi dewasa ada 32. Kalau satu gigi hilang kadang kita lupa kita masih punya 31 gigi yang lain gitu. Dan itu sebetulnya peringatan Allah kalau ayo ini dikasih peringatan satu aja supaya 31 gigi yang lain harus dijaga sebaik mungkin gitu. Nah dari hilang nafsu makan juga bisa menyebabkan kurang nutrisi akhirnya sakit ke mana-mana gitu. Bahkan orang sakit gigi kan biasanya suka temperamen ya, jadi akhirnya darah tinggi dan banyak memang temuan tiba-tiba kok jadi terdeteksi ada diabetes, darah tinggi, bahkan TBC hanya berawal dari sakit gigi gitu. Nah sekarang sebelum tadi ngebahas gimana cara sikat gigi, kalau tadi kita bahas apa hubungannya sakit gigi ke penyakit sistem tubuh. Nah kalau sekarang kita balik. Ternyata penyakit di tubuh bisa juga menimbulkan sakit gigi atau kalau sebelum lebih jauh ngebahas efek ke sakit gigi, kalau ada kerusakan di organ dalam sistemik itu sebetulnya kita bisa baca dari kondisi di rongga mulut. Nah ini saya kasih rumus gampangnya nih, ada peta lidah sebenarnya. Di lidah ini kita bisa tahu gimana kondisi jantung itu kita bisa lihat dari gambaran di ujung lidah. Kemudian untuk paru-paru di bagian atasnya lagi, di bagian tengah ada dia mencerminkan kondisi limpa lambung. Di bagian sampingnya dia bisa menggambarkan liver dan paling belakang bisa terbaca gimana kondisi ginjalnya. Bahkan ya kondisi emosi seseorang juga bisa dibaca dari lidahnya gitu. Kadang dari lidahnya ini ada peradangan di daerah limpa lambung. Nah biasanya orangnya gampang stres, riweuh. Ini kayaknya kalau malam-malam nih susah tidur hanya gara-gara mikir besok kalau pakai baju ini sebenarnya udah dipakai ya minggu lalu. Tasnya warna apa ya? Sepatunya warna apa ya biar matching. Nah suka kayak gitu. Berarti itu udah mulai ada kelemahan di limpa lambung dan ini bisa terbaca dari kondisi rongga mulut gitu. Dan ada juga nih rumus yang rumus cepatnya yang langsung menghubungkan gigi dengan organ tertentu di dalam tubuh gitu. Kalau ini bisa dipelajari di medis timur atau dari akupuntur sebenarnya. Oke. Nah, terus tadi juga ya pertanyaan cara menggosok gigi yang benar tuh gimana sih? Nah, untuk cara gosok gigi yang benar. Kalau kita bicara tentang menggosok gigi, ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, gimana cara yang tepat dalam menyikat gigi. Yang kedua, kapan waktu yang tepat untuk sikat gigi. Yang ketiga, durasinya nih, berapa lama nih kalau sikat gigi. Dan yang keempat, alat bantu apa yang pas untuk dipakai untuk kita sikat gigi. Nah, Naila boleh minta tolong dibantu dibacakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalaulah tidak memberatkan umatku, sungguh aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Nah, ada hadis Rasul yang membahas tentang gimana sih cara memelihara kesehatan gigi dan mulut. Nah, kalau kita urain ya dari hadis ini, kan tadi yang perlu diperhatikan ada 4 aspek ya. Kita bahas dulu dari alat bantunya.
sunnahnya untuk membersihkan gigi jadi pakai apa? Siwak. Pakai siwak, betul. Terus waktu yang tepat kapan nih sikat giginya? Jawabannya Setelah berwudu. Setiap kali. Oh, setiap kali selesai berwudu. Setiap kali mau berwudu. Nah, ya. jadi berarti berapa kali nih? 5 kali. Nah, banyak banget ya. Selama ini tahunya berapa? Sikat Cuma gigi 2 2 kali. Nah, kali. padahal Rasul itu udah ngasih panduan kalau emang mau bersih banget 5 kali minimal ya, belum termasuk sholat sunnah atau kalau bangun malam gitu. Nah, terus ini saya mau kasih contoh gimana cara menggunakan siwak. Nah, siwak ini kalau kita beli ini kemasannya kayak gini ya, bentuknya kayak kayu, kayak pensil. Nah, cara pakainya pertama kita buka dulu nih si kulit luarnya kita kupas dulu, kemudian kita cacah si bagian dalamnya, cacah, kemudian kita basahin air. Nah, kalau udah dicacah dan dibasahin air, ini akan kerasa lembut kayak sikat gigi. Nah, kemudian ini bisa kita aplikasikan ke gigi. Cara bersihnya hampir sama kayak pakai sikat gigi, digosok ke semua bagian permukaan gigi, termasuk bagian sela gigi. Gitu. Nah, siwak ini idealnya nih ya, tiap habis pakai dipotong. Jadi sifatnya disposable, nggak kayak sikat gigi. Kalau sikat gigi kan biasa kita pakai bisa sampai berbulan-bulan ya. Nah, ajaran Islam tuh sempurna, kita diajarin untuk bersih banget. Jadi yang udah dipakai harusnya udah nggak bisa dipakai lagi. Kita potong, tadi sama kita kupas, kita cacah lagi. Dan kalau misalkan sehari minimal kita pakai buat 5 kali, ini bisa habis. Atau enggak kalau misalkan kita awet-awet, mungkin bisa kuat 3 atau 4 hari lah ya gitu. Nah, sekarang gimana kalau kondisinya kita nggak bisa nemuin siwak di sini kan jarang ya di pasaran, mungkin kalau untuk beli online gampang. Nah, kita bisa pakai sikat gigi. Nah, sikat gigi ini sebenarnya dia mengadopsi dari si siwak ini. Untuk anjuran sikat gigi kita pakai dari WHO, pilih bulu sikat yang halus, kemudian yang permukaannya datar. Nah, cara sikat giginya mirip kayak siwak tadi, cuma kalau ini karena dia lebih tegas ya bentuknya. Kita mulai sikat dari bagian permukaan depan dulu dengan gerakan nyisir kayak nyisir rambut ya. Dari kalau untuk gigi bawah gerakannya dari bawah ke atas, dari bagian gusi ke gigi. Nah, jangan muter-muter nih. Biasanya nih kalau untuk anak-anak kita ajarin biar gampang puter-puter sikat gigi. Nah, coba Naila perhatiin deh, kalau gerakannya muter-muter, si bulu sikatnya nggak bisa masuk ke bagian paling dalam. Oh iya. Ya, tuh bulu sikatnya nggak bisa masuk. Akhirnya jadi banyak numpuk karang gigi di sini biasanya. Gitu. Yang lebih tepat bulu sikatnya dibuat sejajar gigi, kemudian disapu, disisir. Nah, kalau kayak gini, nah masuk, dia masuk. Ini bisa ngebersihin sampai bagian terdalam si celah gigi ini. Kemudian sikat tadi selain permukaan luar sama permukaan bagian dalam juga ini perlu disikat, sama bagian permukaan buat ngunyah. Nah, bagian permukaan buat ngunyah gosoknya searah aja ke depan, jangan bolak-balik gini. Nanti kotorannya udah mau dibuang tapi dia ketimbun lagi ke belakang. Jadi cukup searah dari belakang ke depan. Kemudian untuk bagian atas, nah kebalikannya berarti gerakannya dari atas ke bawah, gerakannya sama nyisir. Nah, untuk setiap permukaan yang kena bulu sikat, ini kan giginya gede-gede ya. Kalau gigi asli ini bisa kena ke 3 gigi biasanya. Berarti sikat giginya per 3 gigi. Per 3 gigi. Nah, per bagian itu minimal 8 kali gerakan sikatnya. Jangan sekali tapi kenceng, tapi sebenarnya asal nempel aja. 8 kali sikat itu udah cukup untuk ngebersihin si gigi ini. Terus jangan lupa juga bagian lidah kalau memungkinkan ini disikat, karena lidah juga suka numpuk si lendir-lendir dari kotoran sisa makanan. Kemudian untuk pasta gigi nih, pasta gigi itu dia mengadopsi dari kandungan siwak. Jadi siwak agak ada rasa mintnya gitu ya, tapi mintnya dia tipis. Sedangkan kalau pasta gigi biasanya mintnya tajam, kemudian ada kandungan deterjen, makanya bisa sampai berbusa, jadi lebih seger gitu. Nah,
Jadi kalau pilih pasta gigi cari yang kandungan deterjennya kecil tapi cari yang ada kandungan kalsium dan fluoride-nya gitu. Terus untuk menyempurnakan gigi supaya bersih nih, habis sikat gigi pakai benang gigi. Pernah lihat benang gigi enggak? Enggak. Benang gigi itu ada 2 macam nih. Ada yang bentuknya udah dikaitkan ke batang, ini lebih gampang buat bersihin giginya. Ada juga yang bentuknya dia kayak lembaran benang gini. Kalau ini kita harus potongnya agak panjang, kemudian kita lilitkan ke jari. Nah, kita lilitin ke jari, baru kita masukin ke sela-sela gigi. Kalau ini harus pakai 2 tangan, lebih gampang. Tadi pakai yang udah ada batangnya. Terus boleh nggak sih sikat gigi di siang hari, kan kita lagi puasa tuh. Apa nggak takut batal emang? Nah, untuk sikat gigi di bulan puasa, pertama niatkan dulu sikat giginya untuk menjaga kebersihan dan bukan cheating untuk ngambil sedikit air supaya mulut seger ya. Jadi insya Allah kalau niatnya untuk ngebersihin gigi, sikat giginya nggak apa-apa. Dan anjuran Rasul yang tadi kalau tidak memberatkan akan aku perintahkan untuk sikat gigi setiap kali berwudu, itu tuh berlaku untuk umum, nggak hanya di bulan Ramadan tapi untuk selama di bulan biasa yang kita bukan hanya bulan yang nggak puasa ya, tapi pada saat kita puasa juga nggak apa-apa gitu. Terus kalau misalkan ragu nih karena kita pakainya sikat gigi pakai pasta gigi, kalau misalkan ragu takut pasta giginya ninggalin jejak atau ketelan, lebih baik ditinggalkan gitu. Jadi sikat giginya nggak usah pakai pasta gigi gitu. Terus selama bulan Ramadan ini tuh makanan dan minuman apa sih yang bagus buat kesehatan gigi misalnya? Kalau ngomongin makanan yang identik dengan kesehatan gigi, nah biasanya orang kalau lagi sakit gigi nih, saya sakit gigi berarti gigi saya kurang apa? Kalsium. Nah, orang biasanya terlalu membesar-besarkan bahwa kalsium itu elemen penting yang dibutuhkan untuk kesehatan gigi. Padahal kalsium itu sebetulnya hanya mikronutrisi yang sebenarnya hanya dibutuhkan tubuh dalam dosis yang kecil. Dan sebenarnya tubuh kita itu lebih perlunya makronutrisi gitu. Nah kalau untuk tadi kalsiumnya sendiri, kalau saya ambil dari referensi buku farmakologi dari FKUI, untuk orang dewasa laki-laki perempuan itu kebutuhan angka kecukupan gizi kalsium per harinya hanya 800 mg dan sebetulnya itu sudah bisa terpenuhi dari makanan yang kita makan sehari-hari. Nah contohnya apa kira-kira? Bayam, terus sarden, apalagi? Brokoli, kacang almond, mungkin itu aja. Ikan sarden ya, jadi ikan-ikanan kecil yang bisa dimakan sama tulangnya itu punya kandungan kalsium tinggi. Kemudian, kita bahas yang makronutrisinya nih. Jadi intinya kalau ada pasien yang nanya, dok, jadi saya butuh vitamin apa nih biar gigi saya sehat? Sebenarnya yang penting dijawab tuh bukan tentang kalsium, tapi yang akan kita bahas ini. Nah, yang harus diperhatikan dalam pemilihan makronutrisi yang pertama adalah makanan yang halalan dan toiban. Nah, mungkin Naila bisa bantu bacakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala berfirman, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi yang baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata bagimu. Nah, kita punya referensi 2 ayat yang langsung Allah sampaikan nih, tentang makanan apa yang baik untuk dikonsumsi. Jadi untuk umat Islam ada 2 syarat makanan yang layak untuk dimakan. Yang pertama yang halal. Halal itu artinya diperbolehkan ya. Halal di sini bukan hanya halal zat kandungannya, tapi halal juga cara mendapatkannya dan halal cara pengolahannya. Jadi kalau hewan berarti harus yang disembelih dengan cara yang syar'i. Kemudian tentu sebaliknya, berarti kita harus menghindari makanan yang haram. Haram artinya yang tidak diperbolehkan atau makanan yang bersifat makruh. Nah, kemudian syarat kedua adalah makanan itu harus toyib. Toyib itu artinya baik, bergizi, bernutrisi, dan bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Nah,
Kemudian, nah untuk di bulan Ramadan sendiri nih Rasulullah sudah mencontohkan adab makan ya, untuk buka puasa nih. Yang pertama menyegerakan berbuka, kemudian yang kedua habis kita berdoa dulu karena salah satu doa yang tidak tertolak itu pada saat buka puasa ya. Kemudian baca bismillah dulu. Kenapa harus baca bismillah? Karena makan tuh bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan nutrisi, tapi untuk ibadah kita ke Allah ya, bukan hanya untuk urusan dunia, tapi biar bisa dibawa pulang juga dari hasil yang kita makan gitu. Kemudian mengutamakan hidangan sunnah untuk berbuka. Jadi disarankan buka itu dengan beberapa butir kurma basah. Kalau nggak ada kurma basah, boleh pakai kurma kering. Kalau nggak ada kurma kering, boleh minum air putih aja gitu. Nah setelah itu kemudian kita berdoa dulu dengan doa yang sahih. Gimana doa buka puasa? Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, ada doa yang sahih yang dicontohkan Rasul. Iya. Ini saya lengkapi. Dhahabat doma wabtalatil uruk wasabatul ajru insyaallah. Yang artinya telah hilang rasa haus, telah basah kerongkongan dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Kemudian nih udah beres makan kurma, minum, berdoa, kita sholat dulu. Nah kadang suka lupa ya habis makan gara-gara di meja makan udah penuh langsung santep aja gitu. Sholat dulu. Nah habis sholat baru kita makan seperti biasa nih. Gimana nih makannya pada saat setelah sholat maghrib itu? Intinya sih makannya yang cukup seperti biasa aja, jangan berlebihan. Karena sebenarnya orang muslim itu butuh makan hanya untuk menegakkan kembali tulang punggung supaya bisa beribadah lebih maksimal kepada Allah gitu. Makanannya jangan diada-adakan gitu. Jadi kalau biasa sehari-hari sore makannya ayam goreng tahu tempe ya udah itu aja gitu. Jangan ditambah lagi ada kolak, es campur, apalagi bala-bala segala macam ada gitu ya. Terus karena sebenarnya tujuan saum itu bukan hanya untuk menahan perut untuk nggak makan selama siang, tapi yang paling penting di saat buka kita bisa nggak sih nahan ego atau nafsu kita untuk menahan supaya makannya tetap dijaga. Jangan jadikan buka puasa sebagai ajang balas dendam untuk segala dimakan. Nah ini sebenarnya yang bikin jadi sakit gitu. Terus tadi kalau segala macam dimakan, perut kita kan punya kapasitas ya karena dia overload. Nah itu yang akhirnya bikin pencernaan kita jadi melemah gitu. Kemudian habis makan cukup kita lanjut dengan sholat isya dan sholat taraweh. Kemudian agar tetap sehat bukan hanya kualitas makanan secara fisik saja yang harus diperhatikan, tapi yang penting apakah Allah ridho dengan apa yang kita makan tadi. Jangan sampai nih habis makan malah ngantuk, akhirnya nggak jadi sholat taraweh gitu. Jadi males ya. Iya, jadi malah nggak berkah makanannya gitu. Terus selama bulan Ramadan itu kan kita nggak makan, nggak minum ya. Setelah itu kan suka bibir kita tuh pecah-pecah, terus kadang sariawan tuh apa penyebabnya sih? Terus gimana sih cara ngatasinnya? Nah, untuk mencegah atau tadi sebelum bahas dulu gimana cara mencegahnya, kita lihat definisi bau mulut dulu. Bau mulut yang dimaksud di sini adalah bau yang menyengat dan mengganggu. Nah, apa semua orang mengalami bau mulut? Kayaknya pernah. Enggak selama bulan puasa maksudnya. Apakah semua mengalami bau mulut? Iya. Enggak jawabannya. Kenapa? Kok bisa? Enggak semua orang, karena hanya yang ngerasa bau mulut aja. Bau mulut tuh lebih ke sifatnya subjektif ya. Jadi kadang ada yang ngerasa saya bau mulut, tapi setelah dicek di dokter enggak deh, kayaknya ini mah hanya parno aja gitu. Jadi sebenarnya enggak semua orang ngalamin bau mulut. Jadi enggak bisa kita nyalahin puasa yang bikin bau mulut gitu. Terus kalaupun mengalami keluhan bau mulut harus dicek dulu nih sejak kapan timbul bau mulutnya, karena kebanyakan orang yang emang bau mulut banget gitu itu tuh bukan muncul tiba-tiba pada saat bulan puasa gitu. Nah kalau tentang sariawan itu adalah pecahnya jaringan epitel mukosa di bagian rongga mulut kita karena kondisi overheat sebenarnya. Jadi ibarat kalau bahasa awamnya mau panas dalam lah ya. Jadi bikin sariawan. Nah penyebab bau mulut, sariawan, bibir kering, pecah-pecah, atau saya lanjutin ya, dan susah buang air besar ya kayak di iklan. Bukan hanya dari kurang minum, ternyata kita balik lagi nih ke konsep sehat tadi. Ketika ada yang dirasakan sakit atau ada sesuatu yang salah, kita harus cek lagi gimana nutrisinya, gimana emosinya.
gimana aktivitasnya, dan itu yang menyebabkan adanya jadi badan jadi overheat, misalkan aktivitas terlalu berlebih, puasa tapi malah digedor olahraga, akhirnya kan badan dehidrasi ya. Jadi akhirnya karena badan dehidrasi, badan tuh cari cara nih gimana caranya supaya saya bisa dapat air. Salah satunya dengan ngambil cairan dari feses, dari tinja. Nah, karena dia ngambil cairan dari bawah, akhirnya di bagian usus besar yang ada si tinjanya jadi kering, dia jadi panas. Nah, si panas ini tekanannya dia naik ke atas, akhirnya hawa-hawa dari usus besar lah yang naik ke atas, makanya jadi baunya kayak rada-rada bau sampah gitu ya. Terus itu kalau dari hubungannya aktivitas. Dari nutrisi sendiri, nah untuk nutrisinya sendiri yang perlu diperhatikan, hindari makanan yang glukosanya berlebih. Jadi kalau buka puasa, hindari makanan yang tepung-tepungan, goreng-gorengan, bala-bala, cireng, basreng, reng-reng-reng gitu ya. Karena kalau kita tiba-tiba makan glukosa tinggi, itu akan menimbulkan lonjakan glukosa dan insulin di badan. Jadi badan seketika jadi on, yang tiba-tiba lemes jadi on. Jadi melihat makanan semuanya tuh berasa enak banget, semua dimakan, akhirnya jadi kalap makan gitu. Pencernaannya jadi penuh. Akhirnya jadi tadi si energi badan jadi fokusnya hanya ke lambung, akhirnya otak nggak dikasih energi lama, jadi pas mau sholat jadi ngantuk gitu. Terus selain glukosa, efek glukosanya sendiri kalau terlalu berlebihan untuk gigi, dia akan menyebabkan suasana asam berlebih di mulut. Jadi si giginya dia gampang keropos lama-lama. Terus penumpukan plak juga akan jadi lebih cepat. Terus hindari juga makanan yang terlalu gurih dan asin. Nah, cukup minum di waktu berbuka hingga sahur. Cukup minum tuh dalam artian sedikit-sedikit tapi sering. Jangan sekali digelonggong tapi udah gitu skip minum gitu, karena perut juga punya kapasitas gitu. Minum kurang salah, minum berlebihan juga salah. Kemudian hindari makanan yang bersuhu dingin atau panas ekstrim. Jadi kira-kira kalau buka puasa pakai es campur tepat nggak? Enggak gitu. Terus hindari makanan yang bersifat diuretik atau meningkatkan jumlah kencing. Contohnya makanan yang mengandung kafein kayak teh, kopi atau yang bersoda. Terus, jadi PR kita nih harus pinter memilah makanan. Kalau kita bisa mengikuti syarat ketentuan yang ditetapkan Allah, kita bisa akan terhindar dari banyak mudorot untuk tubuh kita. Nah, sekarang sedikit review yang tadi ya, masalah makanan yang baik kan syaratnya halalan toiban. Bala-bala halal nggak? Halal kandungannya. Toyib nggak? Enggak. Nah, sebenarnya wortelnya baik, kolnya baik, tapi ketika diolah dengan tepung minyak akhirnya jadi tidak toyib. Jadi tepat nggak buka puasa pakai bala-bala? Kurang. Sama es campur juga ya, kalau buah-buahannya halal dan toyib, tapi ketika diolah dia menjadi tidak toyib, jadi baiknya dihindari gitu. Terus ya tentang bau mulut itu mungkin apalagi yang kira-kira mau dibahas nih? Boleh nggak sih melakukan perawatan gigi selama di bulan Ramadan? Melakukan perawatan gigi selama di bulan Ramadan, insya Allah boleh. Kalau memang kita yakin nggak apa-apa ya, tapi kalau ragu tinggalkan. Dan sebenarnya MUI sendiri sudah mengeluarkan fatwa kalau tindakan pencabutan, scaling, penambalan gigi atau pencetakan gigi itu tidak membatalkan puasa. Jadi nggak apa-apa, jangan ragu ke dokter gigi pada saat puasa. Terus kita tuh kan suka makan yang junk food gitu kan ya. Terus apa sih dampak dari junk food buat ke gigi itu apa? Junk food itu artinya apa kira-kira? Makanan siap saji. Makanan siap saji. Makanan siap saji yang dimaksud di sini dia yang dominan kandungan karbonya tinggi, kandungan karbo dan lemaknya tinggi, tapi nutrisinya sangat minim gitu. Nah, jadi kalau kita makan junk food dalam waktu lama, terlalu sering dalam waktu yang lama, kita jadi kurang gizi dan lama-lama bisa mengiritasi badan kita, jadi bikin mulut gampang sariawan, tadi balik lagi bau mulut, atau bahkan jadi bikin gigi kita linu-linu. Nah, jadi boleh nggak sebenarnya makan junk food? Boleh. Kenapa boleh? Asal nggak berlebihan. Asal nggak berlebihan ya. Jadi intinya kita nggak bisa mengharamkan sesuatu yang halal ya. Kalau selama junk foodnya misalkan hanya ayam goreng tepung itu halal,
Toyib nggak? Enggak. Tuh sebenarnya. Terus tapi kalau dalam kondisi terpaksa, misalkan ibu hamil nggak bisa makan, hanya pengennya tuh makan McD misalkan, ya udah daripada nggak makan aja. oh iya, ini ya di gaya hidup remaja tuh kan suka pakai behel yang murah gitu kan, itu boleh nggak sih sebenarnya? Nah, coba Naila bantu dulu baca ini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh aku ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Allah udah berfirman di surat At-Tin, kalau kita itu sudah diciptakan sesempurna mungkin. Jadi harusnya kita bersyukur nih dikasih badan sesempurna ini gitu. Jadi secara syariat kita tidak diperkenankan untuk mengubah ciptaan Allah, baik itu dengan cara menambahkan atau mengurangi, karena itu sebenarnya adalah godaan setan. Nah, tapi pengecualian nih dalam kondisi orang yang memiliki kecacatan atau tidak normal, yang bisa karena bawaan lahir atau karena kecelakaan atau karena penyakit, ini kita bisa menyempurnakan menjadi yang normal kalau tadinya tidak normal. Jadi kalau bicara tentang behel, kalau sebetulnya memang dia indikasi memang perlu nih, kayak ini yang saya contohkan ya, ada orang yang giginya tuh nggak nempel nih, gigi depannya, berarti dia kan nggak bisa ngunyah ya, nggak bisa ngunyah, artinya dia boleh pakai behel. Tapi kalau misalkan hanya untuk gaya-gayaan, nah balik lagi innamal a'malu binniyat. Jadi kalau hanya tujuannya untuk sesaat ngikutin hawa nafsu, itu tidak disarankan. Jadi kalau mau dibehel, yang pertama luruskan dulu niatnya, yang kedua konsultasi pada dokter gigi, yang ketiga komitmen nih bisa ngikutin perawatan behelnya dari awal sampai akhir, karena nggak jarang yang pakai behel tiba-tiba putus di tengah jalan, entah karena biayanya ternyata dia nggak sanggup lagi ke dokter gigi karena biaya mahal, atau enggak bete banget sih lama nggak selesai gitu, atau karena pindah rumah, akhirnya giginya jadi malah lebih berantakan lagi dibanding kondisi sebelumnya. Atau bahkan ya kalau yang salah pergi ke operator yang nggak kompeten ya, kalau kita pasang behel tuh si behelnya kan nempel banget ke gigi ya, dan itu tuh ketika dibuka pasti dia akan ada resiko bikin gigi jadi retak. Nah, gimana kalau yang tadinya nggak apa-apa malah jadi apa-apa, atau yang tadinya giginya udah rapi jadi miring karena masangnya nggak betul. Jadi kalau giginya udah bagus, nggak perlu pakai behel, lebih baik uangnya disedekahkan saja. Jadi pakai behel yang murah tuh nggak boleh ya? Sebetulnya bukan karena murahnya ya, karena yang datang ke dokter gigi dengan tujuan untuk gaya-gayaan juga itu banyak. Dok, saya punya uang, tapi emang saya nggak perlu sebenarnya, gigi saya udah rapi, tapi saya hanya karena dia mau syuting nih ada, saya hanya karena saya mau tampil nih, atau enggak biar kelihatan kayak anak orang kaya, ada yang kayak gitu juga. Dok, saya mau pakai behel biar kayak anak orang kaya. Kalau tujuannya tidak syar'i, jangan gitu. Jadi bukan hanya masalah uang, tapi balik lagi ke niat gitu. Karena kenanya juga pasti ya, giginya juga bakal nggak sehat lagi ya. Iya. Nah, oke. Makasih buat yang nonton, makasih juga buat Ibu Rizka Kumala. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.